Shalom. Belum dapat feel-nya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh pujian dan penyembahan malam hari ini. Tepuk pundak samping kiri kanan saudara. Kamu diberkati Tuhan? Dan yang ditepuk katakan, aku diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari buka Alkitab kita malam hari ini. Saya percaya hati kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita dalam bulan ini adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan sesuatu yang baru buat saya dan saudara untuk dengar. Apalagi kata mengandalkan. Dari kecil saya dan saudara sudah melakukan hal ini. Siapa yang lahir pada masa kecilnya sudah tidak butuh orang tuanya? Angkat tangan. Lahir langsung berteriak, papa mama saya tidak butuh. Kalau saudara mau ketawa, ketawa saja saudara. Ya gitu. Di hari ya Tuhan tuh kita tidak boleh jaim. Ya. Jaga image. Di rumah Tuhan tuh kita perlu bersukacita. Amin. Karena Tuhan itu sumber sukacita kita. Walaupun dompet kita hari ini tipis. Penuh dengan surat tagihan-tagihan. Yang kuliah penuh dengan surat tagihan kuliah. Kan? Ini mau semester saudara. Tetapi sukacita kita tidak tergantung pada ukuran dompet kita dan pada berapa saldo di bank kita. Amin. Sukacita kita bersumber daripada siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dompet boleh kosong, saldo boleh berkurang, usaha boleh rugi. Hari ini mungkin saudara sedang diputusin pacar, atau mungkin saudara sedang menyatakan cinta, tapi orang yang dinyatakan cinta berkata kita doa dulu ya. Tetapi percayalah, jika itu semua terjadi, sukacita saudara tetap melimpah. Sebab sukacita saudara tidak tergantung pada situasi hidup saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita? Ya. Amin saudara. Amin. Nah saudaraku, waktu kita lahir, kita besar, kita sudah mempraktekkan apa itu mengandalkan Tuhan. Maaf, mengandalkan maksudnya katanya. Mengandalkan siapa? Orang tua kita. Karena sebagai seorang anak tidak bisa dapat menghidupi dirinya sendiri. Bayi, ini ada beberapa anak bayi di belakang. Saudara tidak lahir lalu kemudian cari susu sendiri. Tiba-tiba saudara lihat Isora buat susu sendiri. Wah ini anaknya Pak Ciko ajaib banget saudara ya. Sudah bisa buat susu sendiri. Ya. Orang tua harus membuatkan dia susu. Kalau dia sedang pipis, orang tua mengganti popoknya.
Jadi saudara, anak itu mengandalkan orang tua. Nah hari ini saudara, ketika saya berbicara soal mengandalkan, saudara sudah paham tentang kata mengandalkan. Tetapi mari kita lihat apa kata Alkitab buat saya dan saudara. Di sini firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab berjanji bahwa hidupnya selalu diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan bukan soal uang, saudara. Ukuran diberkati bukan soal uang. Sebab begitu banyak orang yang hari ini punya uang, tetapi mukanya muram. Betul? Hari ini orang tidur di tempat tidur king coil, saudara, yang harganya puluhan juta. Tetapi dia tidak nyenyak tidur, ketergantungan obat tidur. Tetapi walaupun saudara tidur beralaskan kasur yang tipis, yang terasa pada papannya. Tapi saudara bisa tidur yang pulas, nyenyak, bangun saudara. Wah, itu berarti berkat Tuhan sedang ada dalam hidup saudara. Amin. Sebab Alkitab berkata, apa gunanya kita punya seisi dunia, tetapi kita kehilangan hal yang sangat penting. Saudara, berkat Tuhan itu berbicara semua aspek hidup saya dan saudara. Kita sedang berada di dalam circle berkat Tuhan. Kemana saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai saudara. Kemana saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan, berkat Tuhan mengikuti dan mengejar saudara. Saudara ingat, anak Tuhan bukan hidup takut Tuhan. Setia pada Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, baru kita diberkati. No, saudara, tidak. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, ada amin? Baru saudara setia kepada Tuhan. Harus saudara bisa bedakan. Supaya kita paham bahwa orang cari Tuhan bukan untuk diberkati, tetapi saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Nah saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saudara ingin hidup saudara berada di dalam circle, berada dalam lingkaran, berada di dalam penyertaan berkat Tuhan, maka tidak ada jalan lain selain saya dan saudara harus mengandalkan Tuhan. Nah saudara, apa itu mengandalkan Tuhan? Nah saudara, coba kita lihat di ayat 7 ini dikatakan begini. Mengandalkan Tuhan, kemudian koma, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, saya coba cari kata mengandalkan Tuhan itu apa sih? Ternyata kata mengandalkan Tuhan itu dari bahasa Ibrani Batak. B-A-T-A-C-H, Batak. Apa artinya kata ini? Bukan suku Batak, saudara. Ada yang suku Batak, maaf, bukan kata Batak itu. Kata Batak ini artinya, dengar baik. Ketika kita mengatakan kita mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, saudara, pengertiannya begini, kata Batak ini artinya percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi waktu kita katakan kita mengandalkan Tuhan, maka kita sedang berkata bahwa kita sedang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Belum kedengaran, sungguh-sungguh. Nah itu dia, sungguh-sungguh. Di sini saudara tidak ada space kekhawatiran di situ. Tidak ada space kebimbangan di situ. Tidak ada space untuk saudara takut di situ. Jadi kalau saudara sedang percaya kepada Tuhan tapi ada space atau ada ruang kosong untuk saudara khawatir, maka saudara sedang tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Bukankah Simon Petrus tenggelam oleh karena bimbang?
Amin. Dia sudah berjalan di atas air. Saudara tahu kisahnya dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dia melihat Yesus dan ketika Yesus berjalan di atas air dia berkata, Yesus itukah engkau? Yesus bilang, iya saya ini. Kalau itu engkau suruh aku datang. Lalu Yesus bilang, datanglah. Dan Simon kemudian keluar dari perahu. Tetapi ketika dia mulai berjalan di atas air, dirasanya saudara space, kebimbangan muncul. Simon mulai, apa saudara firman Tuhan katakan? Tenggelam. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Simon dan Yesus berkata, hai engkau orang yang kurang percaya. Jika hari ini masih ada kekhawatiran di dalam hidupmu, ketakutan dalam hidupmu, kegelisahan, kebimbanganmu, berarti saudara dan saya belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam terjemahan New English Translation, saudara, ini lebih baik daripada terjemahan bahasa Indonesia dalam terjemahan baru. Kalau di dalam terjemahan baru itu dikatakan begini, coba tampilkan ayatnya, jangan ditutup dulu ayatnya. Di situ dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam New English Translation, di situ jelas dia berkata begini. Saudara, lebih jelas lagi, saudara. Dia mengartikan kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Di situ dia memakai kata begini, saudara, kalimat begini. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau bahasa terjemahan Indonesia yang kita pegang, yang menaruh harapannya. Tetapi dalam terjemahan New English Translation ini saudara, dia berkata mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu percaya kepada Tuhan dan tidak cukup cuma percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, saya bisa memberikan gambarannya seperti ini. Saudara pernah naik pesawat? Semua pernah. Ada yang belum pernah naik pesawat? Jujur saja, tidak perlu malu. Mungkin ada di sini, tidak ada, semuanya pernah ya. Ya udahlah, kalau belum pernah juga nggak apa-apa, biar Tuhan yang tahu. Saudara kenal pilotnya? Kenal saat diumumkan, betul? Bersama saya pilot nama ini, kita akan terbang dalam ketinggian ini menuju kepada bandara ini dengan kecepatan sekian-sekian. Baru saudara tahu, oh pilotnya ini. Saudara percaya kepada pilot itu menerbangkan pesawat, percaya? Percaya. Dan saudara juga percaya bahwa dia mampu membawa saudara dalam pesawat menuju kepada bandara yang saudara tuju, percaya? Percaya. Saudara, ilustrasi ini sederhana. Ketika saudara percaya pilot itu, karena dia punya sertifikat penerbangan, dan dia sudah memiliki lisensi dan juga punya jam terbang yang qualified, dan dia membawa pesawat itu, dan akhirnya saudara percaya bahwa dia mampu membawa pesawat itu. Saya bertanya, kalau gembala saudara yang sekarang gantikan menjadi pilot, saudara tetap percaya? Betul-betul saudara ya. Berarti saya harus kursus dulu. Pak Lai, ayo kita 2 kursus Pak Lai. Kenapa saudara tidak percaya? Dengan doa saya bisa membawa saudara. Tidak? Tidak percaya. Gitu. Saudara percaya karena memang dia pilot, saudara. Bidangnya untuk menerbangkan pesawat. Dan ketika saudara percaya bahwa dia pilot bisa menerbangkan pesawat, saudara mempercayakan apa? Hidup saudara di dalam pesawat untuk dibawa olehnya menuju kepada bandara yang saudara tuju.
Tidak mungkin saudara bilang, saya percaya pilot, tetapi sudahlah engkau terbang, biar saya tetap ada di sini. Saudara, bukankah dengar baik, bukankah banyak orang percaya seperti itu? Kita boleh ketawa saudara, tetapi bukankah kita juga seperti itu? Pak, bagaimana maksudnya? Banyak orang percaya Tuhan itu berkuasa. Banyak orang percaya Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau barang ini dibuat sudah ada bahannya. Bahannya ada, mentahnya sudah ada, dia jadi seperti ini. Tapi Tuhan buat dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya Tuhan seperti itu. Kita percaya Tuhan itu adalah penolong. Kita percaya Tuhan itu adalah penyembuh. Kita percaya bahwa Tuhan itu mampu untuk membawa kita keluar dari persoalan kita. Yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang kusta tahir, yang lumpuh dapat jalan, bahkan yang mati bangkit. Tetapi saudara, kadang dengar baik, kita tidak mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oh Pak Pendeta, saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Nah, disinilah, apakah dompetmu juga engkau percayakan untuk Tuhan? Apakah usahamu juga engkau percayakan kepada Tuhan? Apakah studimu juga engkau percayakan kepada Tuhan? Apakah hubungan relasimu dengan pacarmu, dengan siapapun, apakah engkau percayakan itu kepada Tuhan? Atau hanya hidupmu yang engkau percayakan kepada Tuhan dan engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam urusan hubunganmu, atau urusan uangmu, atau urusan studimu, atau urusan bisnismu? Saudara, disinilah banyak kali kita tidak mengandalkan Tuhan. Urusan di gereja kita percaya Tuhan. Tapi urusan di luar kita andalkan diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itu sebabnya banyak kali berkat terhambat dalam hidup kita. Banyak kali ketika Tuhan mau mencurahkan berkatnya ternyata terhambat oleh karena bukan dia tidak sanggup untuk memberkati kita. Tapi karena kita kurang percaya dan mempercayakan semuanya pada Tuhan. Saudara, percaya itu sikap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya dan saudara yang tahu bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita juga siap untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Pak, apa yang saya mau percayakan kepada Tuhan? Hidupmu. Saudara, siapa yang tahu jalan hidupmu 1 menit ke depan? Saudara, Pendeta Gesar Pelamonia yang minggu lalu khotbah di tempat ini, dan waktu hamba Tuhan duduk bersama saya, dia bilang, Pak, doakan ayah saya yang sedang gawat. Lalu dia cerita masalahnya. Dan saudara, kalau lihat dari historinya, itu penyakit itu mendadak menerpa ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Dokter katakan dia menderita kanker stadium akhir. Dioperasi, di kemo 1 kali. Dan saudara, kemarin malam, beliau telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, saya menunjukkan ini artinya hidup kita tidak ada yang tahu. Saudara bisa merancangkan yang baik untuk hidup saudara. Saudara bisa melakukan apapun tetapi saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Selain daripada kita percaya dan mempercayakan everything, semuanya. Suami saudara percayakan juga kepada Tuhan. Saya bilang ada seorang ibu yang khawatir suaminya selingkuh. Padahal kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Dan belum terjadi. Tetapi dia sudah khawatir suaminya sudah selingkuh. Jadi kalau dia lihat suaminya selingkuh. Padahal belum terjadi. Iya kan saudara?
Kita kadang-kadang khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bengkak sedikit kita sudah bilang, tumor kodong. Padahal cuma digigit semut atau nyamuk. Aduh bagaimana saya nanti, ini sakit apa? Aduh bagaimana ini tidak ada uang, saudara. Saudara, kadang kita khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Betul tidak, saudara? Umur saya sudah 30. Target saya itu Brad Pitt. Ini buat yang muda-muda. Target saya seperti Angelina Jolie. Tetapi saudara, ketika umur sudah 35 mulai diskon 50%. Ya sudahlah, yang di bawah Brad Pitt lah. Tapi ketika sudah mulai 40, 50, sudah diskon 70%. Mana-mana Tuhan bawa, itu yang terbaik. Saudara, percayakan keluargamu kepada Tuhan, bahkan pelayananmu kepada Tuhan. Saudara, hamba Tuhan juga harus mempercayakan pelayanannya kepada Tuhan. Pelayanan kita tidak didasarkan pada kemampuan kita semata. S1, S2, S3 kita adalah dasar yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang lain. Tapi jangan itu dipakai untuk kita andalkan. Jangan manusia kita pakai untuk kita andalkan. Sebab kalau kita mengandalkan apa yang bukan dari Tuhan, saudara baca ayat 5. Mari kita baca sebentar. Baca ayat 5 dan ayat 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang apa saudara? Percaya kepada manusia dan mempercayakan kekuatannya kepada kekuatannya sendiri yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ternyata saudara, Tuhan tuh cemburu. Cemburu banget saudara, cemburu. Ketika saudara mulai mengandalkan apa yang Dia beri dalam hidup saudara. Hamba Tuhan bisa mengandalkan karunia-Nya. Karunia-Nya saudara. Oh saya hebat. Karena saya punya karunia yang luar biasa. Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Padahal dia nggak sadar bahwa itu pemberian dari Tuhan. Sekali Tuhan kasih COVID, saudara. Tidak ada orang yang bisa sentuh satu dengan yang lain, karunianya hilang. Ketika disuruh doakan orang COVID, barulah muncul karunia hikmat. Tuhan berkata tidak boleh menjamah orang yang COVID. Padahal waktu dulu dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Ibadah KKR tutup. Orang-orang yang motivasinya cari kesembuhan. Akhirnya mulai belajar berdoa sendiri kepada Tuhan. Mengapa? Karena hamba Tuhan juga kena COVID. Ketawa saja saudara. Banyak hamba Tuhan yang mati juga saudara. Saudara, itu sebabnya hari ini kita mau melihat ketika saudara sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan dan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, maka apa yang terjadi saudaraku yang kekasih, kita lihat ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di mana saudara? Tepi air. Saudara, saya menggambarkan ini sebagai divine connection, koneksi ilahi. Orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia sedang membangun koneksi ilahi. Dan firman Tuhan menggambarkan, pohon itulah hidup kita, air itu adalah Tuhan yang adalah sumber air kehidupan. Ketika seorang mengandalkan Tuhan dan menaruh kepercayaan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia seperti pohon yang sedang ditanam di tepi aliran air. Jangan heran banyak orang kering secara rohani. Mau menyembah saja susah sekali. Mau berdoa tidak tahu apa yang ia doakan. Rasa hampa di dalam diri. Di dalam gereja merasa sendiri. Imannya
seperti on off tombol lampu. Di gerejanya on, pulang off. On off, on off, on off. Imannya tidak pernah bangkit. Mengapa? Karena hidupnya tidak tersambung dengan air kehidupan. Saudaraku yang kekasih, jangan heran hidupnya tidak pernah mengalami sebuah peningkatan dalam kehidupannya. Dan saudara lihat di sini siapa yang diuntungkan, saudaraku yang kekasih. Tuhan tidak diuntungkan dari koneksi kita dengan Dia. Enggak ada untungnya Tuhan, saudara. Saudara menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Ribuan malaikat, bahkan berlaksa-laksa malaikat menyembah Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir saudara melayani Tuhan dan saudara Tuhan butuh saudara. Kita yang butuh Tuhan, Tuhan tidak butuh saya dan saudara. Saya ngomong ini dalam sebuah perspektif bahwa kadang-kadang orang berusaha bahwa tanpa Dia pelayanan tidak bisa jalan. Dari awal ketika dia ikut Tuhan, itu apinya begitu bergelora. Oh, sungguh kasih mula-mula itu nyata. Tapi ketika Tuhan sudah mulai membawa dia naik, saudara, dia mulai punya sayap. Dia mulai terbang. Hati-hati saudara, Tuhan bisa gunting sayapmu. COVID ini mengajarkan kepada saya dan semua. Hanya dengan ukuran virus yang nano itu, meluluh lantahkan seluruh dunia. Dan orang harus mengakui hanya Tuhan yang bisa tolong. Ada amin saudara. Jadi jangan biarkan hidup kita bersayap. Biarkan Tuhan yang angkat saya dan saudara. Saudara yang main musik, saya bilang kepada anak saya, jangan karena kamu sudah hebat main musik, kamu mulai lupa Tuhan. Semua karunia itu dari Tuhan. Semua waktu hidupmu dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang diuntungkan, coba kembali, jangan ditutup ayat ini. Yang diuntungkan itu bukan airnya, tetapi yang diuntungkan itu pohonnya. Pohon itu siapa? Saya, saudara. Kita yang diuntungkan dari koneksi ilahi itu. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, ketika saudara percaya dan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, yang diuntungkan bukan Tuhan, yang diuntungkan saya dan saudara. Kita yang diuntungkan. Mengapa? Karena di sini tidak dikatakan Tuhan senang, air itu bergejolak, air itu bertambah-tambah, air itu begini, tetapi tidak. Yang diuntungkan itu pohonnya. Bilang saya yang diuntungkan. Nah saudaraku yang kekasih, saya akan akhiri di sini. Bagaimana cara kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Minggu depan saya khotbah tentang berkat mengandalkan Tuhan. Saya berharap yang hadir akan hadir. Siapa yang mau hadir minggu depan? Boleh angkat tangan? Gitu. Supaya khotbah ini bisa nyambung ya, jangan terputus. Hari ini saya mau bahas saja yang bagian terakhir. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Yang pertama, ketika saudara ingin mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita buat, membiarkan Tuhan menguasai penuh hidup kita dan apa yang kita miliki. Jangan kunci yang saudara anggap itu penting dalam hidup saudara, dan saudara membiarkan yang tidak penting buat Tuhan. Apa yang penting buat hidup saudara? Nama baik saudara. Apa yang penting buat hidup saudara? Uang saudara. Apa yang penting buat hidup saudara? Kekayaan, kedudukan saudara. Saudara, saya merasa risih ketika seorang berkata begini, Tuhan aku cinta Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta sesuatu dari dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara, itu berarti saudara sedang mengunci sesuatu yang harus dikuasai oleh Tuhan. Ada ruang-ruang yang saudara pegang erat. Ada ruang-ruang dalam hidup saudara yang saudara masih duduki. Dan saudara membiarkan Tuhan sebagai tamu dalam ruangan itu. Dan ketika Tuhan minta kunci itu, kita seringkali mulai
Apa saudara ya? Berhitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan kalau saya kasih saya dapat apa? Tuhan kalau saya buat begini saya dapat apa? Kadang-kadang kita mau hitung dengan Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, artinya begini, saudara bukan hanya serahkan hidup saudara, tetapi semua yang penting dalam hidup saudara, saudara bawa kepada Tuhan. Saudara letakkan di hadapan Tuhan. Daud berkata seperti ini, Tuhan, kemana aku dapat menjauh dari roh-Mu? Daud bilang, Tuhan jangan ambil roh-Mu dari hidupku. Saudara lihat, ini bukan soal berbicara soal Roh Kudus saja. Daud takut kehilangan Roh Kudus. Tapi kita bisa melihat, Tuhan dia bilang begini, aku rela kehilangan takhtaku. Aku rela kehilangan segala-galanya dalam hidupku. Sebab aku tahu bahwa semua yang ada yang aku miliki. Aku seorang gembala 2-3 ekor domba. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, Engkau telah membawa aku naik. Bukan sebagai Raja Yehuda saja, tetapi sebagai Raja atas Israel. Saudara, Daud tahu itu semua dari Tuhan. Sehingga dia bilang begini, dia rela kehilangan itu semua. Tapi dia tidak mau kehilangan roh Tuhan. Banyak orang rela kehilangan waktu untuk beribadah hanya karena sesuatu yang bagi dia untuk kenikmatan semata. Saudara, bisakah kita berkata kepada seperti Daud, Tuhan, ambil semua mau Tuhan. Aku tidak mau pegang erat-erat. Kadang saudara takut, lebih takut kehilangan anak saudara daripada kehilangan ibadah doa. Oh saya sibuk. Oh saya penting untuk mengerjakan ini. Saya tidak bisa. Saudara, padahal Tuhan menjaga saudara 24 jam penuh. Dan ketika saudara berbalik kepada dia dan berdoa, dia tidak pernah bertanya, kemana kamu kemarin? Tuhan tidak seperti itu. Dia selalu menjawab doa kita. Tapi kita yang sering berpaling dari dia. Kita yang sering kali menduakan dia dalam hidup ini. Kalau engkau mempercayakan hidupmu, serahkan juga dompetmu kepada Tuhan. Serahkan juga pacarmu kepada Tuhan. Jangan biarkan pacar mendominasi hidupmu dari Tuhan. Jangan biarkan keluargamu mendominasi hidupmu dari Tuhan. Keluarga sangat penting. Tetapi jauh lebih penting itu Tuhan buat keluargamu. Amin. Usaha saudara sangat penting. Tetapi Tuhan jauh lebih daripada usahamu. Kawanmu, hopengmu, sahabatmu penting. Tapi Tuhan lebih penting dari sahabatmu, temanmu. Jangan tukarkan Tuhan dengan hal-hal yang buat Tuhan itu cemburu. Yang kedua saudara, ketika saudara percaya dan mempercayakan diri saudara kepada Tuhan, yang kedua, saudara harus libatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan serta kegiatan hidup saudara. Libatkan Tuhan. Ketika saudara bilang saudara percaya, ketika saudara bilang saudara mempercayakan, ikutkan Tuhan dalam setiap rencana hidup. Ketika saudara buat rencana, jangan saudara sudah buat baru tanya kepada Tuhan. Saya banyak salah saudara, jujur saya banyak salah di dalam hal ini. Saya pikir Tuhan sudah taruh pikiran itu di dalam pikiran saya. Tuhan sudah taruh itu dalam hati saya. Lalu kemudian saya membuat rencana. Ternyata ketika dalam perjalanan itu bukan maunya Tuhan. Makanya banyak kali kita merasa Tuhan kenapa ini tidak terjadi. Tuhan mengapa ini saya sudah pikir baik-baik. Saya sudah rencanakan baik-baik tetapi batal. Tuhan mengapa saya rugi. Mengapa saya invest di sini kok tidak berhasil. Tuhan bilang karena engkau tidak libatkan aku dalam setiap rencana hidupmu. Saudara, Tuhan itu sudah melihat dari awal kepada kekal. Dan dia dari kekal bisa melihat kembali kepada awal.
Itulah sebab dikatakan dia Alfa dan Omega. Dia ada di awal dan dia ada di akhir. Dia bisa melihat awal dari akhir dan dia bisa melihat akhir dari awal. Saudara hanya bisa melihat apa yang saudara bisa lihat. Tetapi langkah saudara ke depan, saudara tidak tahu apa yang terjadi. Ikutkan dia, libatkan dia dalam setiap rencanamu. Saya bilang kepada anak-anak saya, Papa bukan orang kaya. Tetapi kalian bisa menjadi orang-orang yang hebat ketika mulai dari masa mudamu berdoa, libatkan Tuhan dalam cita-citamu. Jangan seperti bangsa Israel diputar terus 40 tahun supaya mereka mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Padahal Tuhan bilang dalam Yeremia 29 ayat 11, dia punya rencana yang baik untuk kita. Amin. Doa. Sebelum saudara tembak seseorang buat yang muda-muda. Sebelum saudara nyatakan cinta. Pakai lutut ini untuk doa dulu. Jangan sudah nyatakan baru pakai lutut berdoa. Tuhan bilang sudah salah. Ini beberapa orang mau dibaptis, ada 6 orang. Saya ajar kemarin mereka. Kalian masih muda. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Generasi anak muda ke depan itu bukan generasi yang lebih muda lagi. Lebih susah saudara. Lebih sulit. Tantangan ke depan lebih sulit saudara. Lebih sulit. Tetapi tidak ada yang sulit ketika saudara berjalan dengan Tuhan. Amin. Saudara mau buat apa saja. Bahkan di dompet saudara ketika saudara mungkin ada uang yang banyak. Ketika saudara ke mall tanya Tuhan. Tuhan ini uang saya baru dapat dari pelayanan. Buat apa Tuhan? Tuhan bilang ingat perpuluhan 10%. Jangan saudara sudah makan bakso baru ingat. Tuhan punya 10%. Ternyata tinggal 5.000 saudara. Yang seharusnya 10.000. Tuhan bulan depan Tuhan ya. Biar ini saya makan dulu. Saya utang Tuhan. Sekali Tuhan hutang 1 saja menit nafas dalam hidupmu saudara. Apa yang terjadi? Tuhan saya pakai dulu ya perpuluhan. Tuhan bilang silakan itu uangmu. Pakai saja. Jangan heran banyak sekali belalang pelahap. Tiba-tiba sakit di sini. Tiba-tiba rugi di sini. Saudara, Alkitab bilang Tuhan jaga proteksi saya dan saudara. Bukan? Maleakhi 3 ayat yang keberapa? 10. Orang berkata perpuluhan tidak ada lagi dan perjanjian baru. Saudaraku yang kekasih, kalau begitu kita tidak usah pakai Alkitab lagi. Perjanjian lama. Saya masih percaya perpuluhan itu menjadi standar kita mengembalikan berkat Tuhan. Di dalam ajaran kasih karunia perpuluhan bukan cuma 10%, bisa lebih daripada itu. Tapi Tuhan sudah menetapkan standarnya 10 pada bangsa Israel. Saudara bisa kasih 20, bisa kasih 30, bisa kasih 50. Tergantung kepada hatimu kepada Tuhan. Saya baca seorang yang sangat kaya. Dia mulai taat dari 10%. Sekarang saudara, dia hanya pakai 10%. Dia kasih Tuhan 90%. Tapi dia tidak pernah mengalami datangnya segala sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Dan saudara, libatkan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam hidup dan perencanaanmu. Dan yang terakhir, ketika saudara sudah dikuasai oleh Tuhan, ketika saudara sudah melibatkan Tuhan, maka ketika saudara katakan saudara percaya dan mempercayakan hal yang terakhir, berserah total pada keputusan Tuhan. Baik itu baik untukmu maupun saudara itu tidak menyenangkanmu. Tetap saudara harus total tunduk dan berserah pada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, taat saja. Amin. Itu namanya total berserah. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau saudara berusaha untuk menabraknya, maka saudara akan kehilangan sukacita. Pertama sukacita.
Orang yang berbuat dosa hilang pertama itu sukacita. Makanya kalau orang datang gereja tidak ada sukacita, dia butuh pengampunan Tuhan. Saudara perhatikan kisah Lazarus, saya akhiri di sini. Bukan kisah Lazarus, kisah Sakeus. Sakeus bukan orang yang bodoh, bukan orang yang miskin, bukan orang yang tidak terkenal. Dia dikatakan firman Tuhan, dia pemimpin pemungut cukai, dia orang yang kaya. Dia punya kedudukan, punya power, punya uang. Tetapi dia orang berdosa. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Tetapi suatu waktu Yesus lewat. Dia menyadari uang tidak bisa memenuhi sukacitanya. Segudang uang, setumpuk uang tidak bisa memuaskan hasrat hidupnya. Kedudukan, sekalipun dia menjadi pimpinan, tetapi dosa membuat dia kehilangan sukacita. Dia terkenal, tetapi karena dosa hidupnya murung, tidak punya sukacita. Tapi waktu Yesus lewat, Sakeus yang badannya pendek, dia berlari saudaraku, mendahului orang yang banyak karena dia tidak bisa melihat Yesus. Dia memanjat pohon ara. Lalu Yesus lewat tempat itu. Mata sorgawi. Ketika Yesus melihat, sorga melihat. Dia berkata, Sakeus, aku tahu kamu terikat. Aku tahu kamu kehilangan sukacita. Aku tahu kamu butuh sesuatu yang bukan dari dunia. Turunlah Sakeus, aku punya itu. Aku mau numpang di rumahmu. Sakeus firman Tuhan katakan tidak tunggu. Sakeus tidak berkata Yesus tunggu aku sibuk. Sakeus segera turun, membuka rumahnya, membiarkan Yesus masuk. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat, Sakeus berubah. Bahkan dia katakan dia membagikan hartanya 4 kali lipat. Bahkan setengah dari hartanya dia kasih kepada orang miskin. Dan apa yang telah dirampas dia kasih 4 kali lipat. Harta tidak menjadi penting buat dia lagi. Karena dia sudah temukan Yesus yang adalah sumber sukacita itu. Saudaraku, berserah total kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan paksa Tuhan untuk ikut saudara. Karena saudara anggap itu baik, saudara anggap itu sesuai, lalu saudara paksa Tuhan dalam doa, Tuhan ikut mauku. Tuhan mungkin berkata, ya terserah. Mulai hari ini berkata, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara, kita pernah salah. Kita bisa saja salah. Tapi Yesus tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin. Ikuti dan taati dia. Hidupmu tidak akan pernah salah. Mari kita berdiri bersama-sama.